warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamka Muda, selamat datang di podcast UHAMKA. Kali ini kita akan membahas dengan tema Jadi Mahasiswa FK, Siapa Takut? Nah, kali ini kita telah kedatangan dua narasumber langsung dari mahasiswa Fakultas Kedokteran UHAMKA. Siapa dia? Yuk kita kenalan. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak. Oke, nih Kak, mungkin Hamka Muda masih ada yang belum kenal nih dengan kakak-kakak. Boleh silakan dari kakak dulu. Oh iya, oke. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansah. Saya dari Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran. Saya semester 6. Semester 6. Kak, Iya. biasa dipanggil Kak Ferry? Iya, betul Kak sekali. Ferry ya. Oke, lanjut Kak. Perkenalkan, nama saya Evan Feldi. Saya dari program studi D3 Teknik Kardiovaskuler semester 6. Oke, dipanggilnya Kak Evan. Evan. Oke. Nah, Hamka Muda, kali ini kita akan membahas tadi terkait dengan bagaimana sih kehidupan mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan juga ada kegiatan-kegiatan apa saja di Fakultas Kedokteran tersebut. Nah, Kak, untuk yang pertama nih, kita mau nanya-nanya mengenai tentang kesibukan. Kakak kan udah di semester 6 ya, berarti sudah 3 tahun. Ya kan? Sudah 3 tahun berada di Fakultas Kedokteran ini. Boleh tahu nggak sih sekarang nih kesibukannya apa aja ya? Ya, kalau dari pendidikan dokter sendiri untuk semester 6 itu kesibukannya itu ya masih belajar, kayak belajar biasa, praktikum, lalu ujian. Dan juga karena kita mau mendekati skripsi ya, kita lagi ngumpulin judul-judul skripsi gitu. Buat nanti bakal diadain skripsi. Oke, berarti lagi persiapan ya menuju untuk penulisan karya tulis yaitu skripsi ya? Iya, betul. Oke, kalau Kak Evan sendiri? Kalau saya sendiri karena kita D3 Teknik Kardiovaskuler ya Kak. Nah, kalau kita itu kalau di semester 6 kita udah terjun ke lapangan lagi fase-fasenya PKL. Oh, PKL ya sebutannya kalau di situ. Iya, jadi kita terjun ke rumah sakit karena kita kardiovaskuler. Jadi kita rumah sakitnya yang berbasis jantung dan pembuluh darah misalnya. Jadi, berarti sekarang kakak sudah sedang terjun langsung nih? Kalau saya baru selesai 1 bulan yang lalu. Jadi sekarang lagi fase nulis KTI. Oh, lagi nulis KTI ya. Oke, tadi menarik banget nih kakak-kakak sudah berada di semester akhir ya. Sudah banyak sekali pastinya terkait dengan pembelajaran yang kakak sedang ampuh. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, kalau misalkan dari Fakultas Kedokteran itu sendiri, seperti apa sih proses pembelajarannya gitu? Apakah sama dengan teman-teman dari fakultas lain? Misalkan kayak, ya udah proses pembelajarannya itu hanya kita presentasi, kemudian ada praktek juga, atau seperti apa kalau di Fakultas Kedokteran? Kalau di pendidikan dokter sendiri itu untuk pembelajarannya kita kan berbasis blok. Jadi tiap semester itu ada blok-bloknya. Entah ada blok buat dermato muskuloskeletal atau blok kesehatan kerja. Nah, nanti di tiap blok itu kita akan ada pembelajaran. Pembelajarannya itu kadang sampai 4 minggu atau 3 minggu tergantung blok yang akan di pembelajarkannya. Lalu di tiap blok itu juga ada praktikum. Nah, nanti praktikumnya itu tergantung dari bloknya yang sedang dipelajari. Misalnya untuk blok sekarang saya kan udah baru selesai ujian kemarin, itu blok kesehatan olahraga. Nah, nanti di blok kesehatan olahraga itu selain ada pembelajaran dengan dosen, karena sekarang juga udah bisa mulai offline, sekarang kita bertatap muka dengan dosen offline gitu pembelajarannya. Terus untuk praktikumnya juga ada kayak praktikum olahraga, menghitung volume paru dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus nanti di akhir pembelajaran kita akan ada ujian. Ujiannya itu ada MCQ dan OSPE. Nah, MCQ sendiri itu adalah ujian yang biasanya diadakan ketika kita sudah selesai melakukan pembelajaran beberapa minggu full. Nanti akan ada ujian yang kayak multiple choice, itu MCQ-nya. Kalau OSPE-nya itu ujian buat praktikumnya. Nah, di kedokteran sendiri itu juga tiap minggu ada ujian, namanya ujian topik, membahas berbagai topik di tiap minggunya. Nah, jadi emang full banget isinya ujian. Kalau saya dengar tadi sih banyak banget istilah-istilahnya ya Kak ya, terkait dengan singkatan-singkatan. Nah, mungkin nih Kak, Hamka Muda, termasuk saya ya, saya juga masih belum paham nih, blok-blok itu apa sih? Oh iya, blok itu kayak topik khusus kesehatan yang biasanya dibahas. Misalnya blok saya kan ini kan baru blok kesehatan olahraga. Jadi kan di kedokteran sendiri itu kan biasanya ada tema utama.
Nah, misalnya kita lagi mau belajar kesehatan olahraga, nanti di blok itu ada kesehatan olahraganya. Terus atau enggak blok lainnya, misal kita mau bahas terkait penyakit yang berhubungan dengan masalah otot atau dan lain sebagainya, itu ada blok tersendiri, itu namanya blok muskuloskeletal. Jadi per tema kita tuh. Sudah ada plot-plotnya lah ya, Iya. per temanya tersebut. Iya. Tapi kalau misalkan di pendidikan kedokteran sendiri ya, itu ada kayak layaknya kita nggak sih mahasiswa kayak presentasi, tanya jawab seperti itu? Apakah ada Kak kalau di pendidikan kedokteran? Ya, kalau misalkan di pendidikan kedokteran juga sama. Jadi nanti ada dosen memberikan materi dengan PPT, nanti akan ada proses tanya jawab antara mahasiswa dan dosen. Nanti kadang kalau misalnya dosennya pingin kita yang memberikan materi, nanti kita yang akan menyampaikan PPT-nya. Nanti tinggal tanya jawab antara mahasiswa gitu. Jadi sebelum kita belajar dulu. Oke, berarti ya pertama kayak teori, Iya. baru kita praktek ya Kak? Iya, Ya? betul. Oke, kalau saat ini prakteknya itu yang Kakak sedang ampuh apa? Untuk praktek, oke. Jadi sebenarnya kan untuk kedokteran sendiri itu kan ada yang buat teori, terus ada praktikumnya. Nah, untuk praktikumnya itu kita tuh dari semester 1 sampai semester 7 atau 8 nanti kita tuh masih ada clinical skill lab. Jadi kayak bagaimana cara kita menganamnesis pasien, lalu bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan fisik, bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan penunjang kepada pasien tersebut untuk mendapatkan suatu diagnosis. Nah, nanti di clinical skill lab itu nanti kita akan belajar seperti itu. Nah, di mana clinical skill lab ini memang tiap semester itu akan ada. Nah, nanti di akhir clinical skill lab ketika sudah satu semester itu sudah habis, nanti akan ada ujiannya. Ujiannya namanya OSCE. Jadi itu khusus untuk clinical skill lab. Nanti dari pihak kampus akan memberikan pasien yang sekitaran dari kampus ini. Nanti kita sebagai mahasiswa yang akan memeriksanya, nanti ada dosen yang menilainya. Jadi seperti itu. Kayak jatuhnya kayak terjun lapangan juga ya, sama kayak Kak FM juga? Iya, tapi kita belum sampai terjun lapangan sih. Itu ada di ruangan itu ada di lantai 4, itu khusus buat ujian OSCE-nya. Oh, oke. Berarti masih dalam lingkupan di Fakultas Kedokteran Iya, aja betul. ya? Iya. Oke, nah sekarang beranjak ke Kak Evan. Tadi kalau pendidikan kedokteran dengan berbagai macam proses pembelajarannya, kalau dari kardio sendiri gimana Kak? Kalau dari kardio sendiri pada umumnya sama ya Kak, kayak mahasiswa pada umumnya. Kita kalau di kardio karena kita vokasi, karena kalau di pembelajarannya itu lebih banyak ke praktikumnya daripada di teori. Kita kalau teori semester 1 sampai semester 2 biasanya teori umum sama. Terus kalau mulai semester 3 sampai semester 6 biasanya kita udah terjun ke lahan praktik gitu. Kita mungkin kalau di semester 3 kita di kampus dulu, kita ada punya lab sendiri. Alatnya lumayan lengkap. Terus juga udah diakui juga labnya. Terus kalau misalnya udah masuk semester 4, kita terjun ke rumah sakit. Di ruangan kateterisasi jantung biasanya. Terus juga ke poli jantung. Kita bagian diagnostiknya. Oke, nah tadi menarik banget ya Kak, bahwasanya kalau di kardio itu sudah ada plotnya juga ya. Misalnya semester 1, 2 itu ya kita masih diberi asupan untuk teori-teori, supaya nanti ketika kita terjun langsung kita sudah nggak gugup lagi ini apa segala macam, karena sudah diberikan bekal sebelumnya ya. Iya, betul sekali. Oke, nah Kak, kakak berdua ini kan hitungannya sudah 3 tahun bukan ya? Kalau semester 6 ya kan? Iya. Sudah 3 tahun. Nah, pengalaman menarik apa sih kan yang kakak miliki atau yang kakak alami selama menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran? Boleh siapa dulu? Mungkin dari pendidikan dokter sendiri ya. Kalau pengalaman menariknya itu sebenarnya banyak. Kayak kita awal mula kan dari SMA yang belum tahu apa-apa terkait kedokteran. Setelah terjun ke kedokteran itu banyak banget praktikum yang bisa kita lakukan. Kayak misalnya menghandle binatang buat lab, kayak mencit itu. Jadi kita kan sendiri yang ngelakuin. Terus bagaimana cara menyuntik, lalu bagaimana cara menginfus, itu kan pengalaman menarik banget buat kita gitu. Apalagi dulunya kita menganggap dokter itu hanya sekedar memberikan nasihat, advice ke pasiennya, tapi ternyata kayak memberikan suatu terapi, kayak
menginfus dan lain sebagainya itu juga ada. Itu menarik banget sih menurut saya. Oke, berarti jatuhnya kakak sebelumnya ya, background kakak sebelum masuk ke UHAMKA ini apa? SMA-nya apa, jurusan IPA atau seperti apa? Oh ya, dulu saya SMA-nya itu SMA Negeri 1 Cikampek, IPA. IPA? Oh oke deh, berarti memang relevan ya, dari IPA langsung ke pendidikan kedokteran. Oke, kalau Kak Evan sendiri seperti apa Kak pengalaman menariknya? Kalau pengalaman menarik banyak sih ya kayak, karena mungkin sama kayak Kak Ferry tadi yang baru masuk dari SMA kita masuk ke dunia kesehatan, apalagi jurusan saya baru ada 2 di Indonesia. Jadi ternyata ada jurusan khusus kardio gitu. Jantung ya? Iya, jantung. Selain dari kegiatan kampus praktik, kita juga pengalaman menariknya juga ikut serta dalam berbagai kegiatan di kampus, mungkin kayak organisasi juga termasuk saya juga ya? ikut. Oke. Nah, tadi berbicara mengenai relevan dari SMA ke UHAMKA khususnya fakultas kedokteran. Nah, alasan apa sih Kak, kenapa Kakak memilih fakultas kedokteran UHAMKA yang menjadi universitas yang akan Kakak pelajari di situ? Kalau dari Kak Ferry sendiri seperti apa? Terkait kenapa saya milih UHAMKA sendiri, kan pertama kita kan sebelum masuk memilih swasta dan lain sebagainya itu kan kita melalui proses dulu. Dari kita SNMPTN, lalu SBMPTN, terus ujian mandiri. Nah terus kebetulan karena saya memang kurang jodoh dengan universitas negeri, terus akhirnya teman ibu saya menyarankan saya untuk masuk UHAMKA. Katanya walaupun UHAMKA universitas yang baru, tapi untuk sumber daya manusia, tenaga kerja, tenaga pengajarnya, pendidikannya itu udah sangat bagus, apalagi alat-alat dan lab sebagainya untuk praktikum itu sudah sangat lengkap gitu. Jadinya untuk universitas yang baru mendirikan suatu program studi, apalagi kedokteran dan dilengkapi alat-alat yang lengkap, itu menurut saya itu hal yang sangat luar biasa, makanya saya memilih UHAMKA. Oke, Masya Allah banget ya Kak alasannya. Ya walaupun informasi juga nih buat Hamka muda, bahwasanya universitas negeri ataupun swasta itu sebenarnya sama saja, tapi dilihat dari akreditasinya gitu. Karena untuk penilaian akreditasi itu antara negeri dan swasta itu juga sama ya. Jadi bagi teman-teman Hamka muda yang ingin masuk ke UHAMKA, khususnya ke Fakultas Kedokteran, disilahkan untuk daftar langsung. Oke, Kak Evan, kalau Kak Evan seperti apa Kak? Kalau awal mula masuk ke FK UHAMKA, mungkin bisa dikatakan tak terduga mungkin ya, karena saya dulu sebelum daftar di kardio di UHAMKA, di FK UHAMKA, saya sudah pernah kuliah di universitas lain yang negeri. Jadi karena saya mikirnya mencari jurusan yang langka gitu ya, kardio yang langka, karena adanya di FK UHAMKA di Jakarta. Jadi tertarik gitu, karena saya sendiri berasal dari daerah, jadi pengen menuntut ilmu di luar gitu. Masya Allah. Kalau boleh tahu daerah mana Kak? Saya dari Jambi. Oh, dari Jambi. Merantau ke Jakarta? Merantau. Masya Allah. Oke Kak, nah tadi kan terkait dengan pengalaman-pengalaman menarik sudah di-sharing bersama kita Hamka muda. Nah kalau untuk tantangannya nih, tantangan menjadi mahasiswa FK, mungkin ada yang bilang sulit banget Kak jadi anak mahasiswa FK atau seperti apa? Gimana ya, tantangannya sebenarnya awal mula kita beranjak dari pembelajaran di SMA lalu ke perkuliahan itu, apalagi perkuliahan FK itu tantangannya banyak banget gitu. Dimulai dari kita awalnya SMA ujian, besok kita nggak belajar tapi masih bisa ngerjain. Tapi kalau FK besoknya kita nggak belajar, ya remedial. Oh, oke. Iya. Berarti langsung ada remedialnya ya kayak? Iya, jadi kita harus belajar dengan penuh semangat, terus keseriusan, apalagi perlu perjuangan lah, dimana kita harus belajar sampai malam, nggak tidur semalaman untuk ujian. Ya, jadinya kita harus benar-benar serius, apalagi biaya di FK itu nggak murah, jadi kita harus serius, apalagi orang tua di rumah juga bekerja, ya mengharapkan kita bisa lulus jadi dokter yang baik gitu. Makanya kita harus belajar dengan serius. Oke, itu tagline-nya adalah belajar dengan serius. Iya, betul banget. Kalau Kak Evan sendiri, apa nih Kak tantangannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran?
Kalau saya pribadi mungkin manajemen waktu. Oh, Ya karena dibalik kesibukan kuliah sama praktik gitu, kita apa ya? Biasanya kendala dari mahasiswa kita manajemen waktunya. Kadang pola belajarnya agak berantakan gitu. Kita lebih sering pengen main tapi aktivitas padat itu yang paling menantang kalau main bisa. Kayak banyak godaan-godaan ya kayak misalkan game online atau apapun itu. Mungkin anak muda yang sering banget nih, misalkan lagi belajar, waktunya belajar malah diajak mabar sama temen-temennya, itu bisa jadi terbengkalai. Berat banget sih. Berat ya kayak. Oke, baik Kak. Nah, terkait dengan tantangan, problematika, pengalaman dan lain sebagainya, kegiatan apa aja sih Kak selain Kakak menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran? Kegiatan apa nih yang sekarang atau dari awal mahasiswa baru itu yang Kakak sedang ikuti? Kalau kegiatan dari mahasiswa baru kan kita ada ODI ya. ODI Orientasi Dasar Islam itu. Nah, terus nanti habis itu kita juga kebetulan kan kalau di FK sendiri itu wajib asrama 1 tahun. Nanti di asrama biasanya ada program-programnya juga, kayak program tadarus, lalu program sholat subuh. Lalu kalau asrama sekarang tuh yang lebih baiknya lagi ada program peminatan. Jadi misalnya ada anak asrama yang jago fotografi atau jago memasak, nanti dari pihak asramanya itu akan mewadahi mereka gitu, akan kan dimana di asrama itu ada pembinanya. Nanti pembinanya itu bakal ngajarin gimana cara yang menaungi gitu. Nah, terus selain itu juga karena kita kebetulan juga salah satu anak organisatoris, kita dulu pernah ikut, kalau saya sendiri pernah ikut himpunan pendidikan dokter yang kebetulan dulu kan masih masa uji coba dan sekarang alhamdulillah sudah legal ya. Dan yang terakhir saya di legislatif di DPM fakultasnya. DPM fakultas. Iya. Oke. Kalau Kevin sendiri apa nih Kak? Kalau saya sendiri kegiatan di selain di fakultas kedokteran itu sendiri. Sama ya kayak Kak Ferry, saya juga alhamdulillah menjabat pas awal masuk kita udah terjun ke organisasi. Kalau saya sendiri karena kardiovaskular jadi ada namanya himpunan teknik kardiovaskular. Terus setelah semester 4 mencoba naik lagi ke tingkat fakultas karena sudah di tingkat prodi, mencoba hal yang lebih menantang sedikit ya gitu. Sekarang menjabat di anggota DPM. Anggota DPM berarti sama ya, FIFA legislatif. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai DPM nih Kak, kalau jabatan sendiri Kakak sebagai apa sih kalau di DPM? Iya, untuk sekarang saya alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi ketua umum DPM FK Hamka. Ketua DPM FK, Masya Allah. Oke, kalau Kevin sendiri? Kalau saya sekretaris Komisi 2. Apa tuh Kak kalau Komisi 2? Kalau Komisi 2 itu di bidang advokasi dan perundang-undangan. Ngomongin masalah ADART, undang-undang dan sebagainya ya. Waduh, berat sekali. Nah Kak, mengenai tentang jabatan yang telah Kakak ampuh nih dua-duanya, pasti ya seorang mahasiswa FK dengan tadi berbagai macam kegiatan pembelajaran, entah teori, praktek dan lain sebagainya. Kalau saya pikir sendiri ya Kak, pastinya ada bentrok nggak sih antara kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan organisasi itu sendiri? Bentrokan waktu kegiatan. Iya, terkadang ada sih kebentrokan kegiatan gitu. Tadinya kita mengira kalau hari ini kita ngadain rapat, ternyata besoknya ada persiapan ujian gitu. Jadi banyak banget gitu bentrokan-bentrokan. Tapi ya kita sebagai mahasiswa itu harus bisa memanage waktu supaya bisa membagi mana yang memang harus kita lakukan terlebih dahulu, mana yang kita keduain dulu, ketigain dulu. Jadi ada skala prioritasnya. Oke, kalau Kevin sendiri seperti apa Kak? Terkait dengan tadi ada bentrok nggak sih? Karena kan Hamka Muda, Kakak Evan dan Kak Ferry ini beda prodi ya? Iya. Prodi dari Kakdio dan juga prodi pendidikan. Nah, mungkin ada yang sama nggak sih Kak terkait dengan bentrok waktu juga antara kegiatan akademik maupun kegiatan organisasi?
Ada, Ada pastinya juga ya. ada ya, karena kegiatan apa namanya organisasi biasanya ada juga yang tak terduga gitu. Kadang juga di bidang akademiknya, kadang kan dosen nggak bisa masuk jam sekian terus diundur terus tabrakan ya. Mungkin sama kayak Kak Ferry, kita harus bisa manajemen waktu, mana yang skala penting yang gitu. Nah itu Kak, mengenai manajemen waktu atau manage waktu tersebut, pasti Hamka Muda juga mungkin ada yang menjadi organisatoris juga seperti kayak Eva dan Kak Ferry. Mau tahu nih Kak, tipsnya anak FKU Hamka seperti apa sih untuk memanage waktu itu dengan baik? Ya sebenarnya terkait manajemen waktu kan, saat kita masuk di himpunan itu ada pelatihan kepemimpinan tingkat dasar, di mana di sana ada materi terkait manajemen waktu. Nah di sana kita belajar terkait bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dan mana yang bukan organisasi atau yang akademik. Nah di mana kita akan membagi menjadi 4 kuadran dengan skala prioritas, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, penting banget, penting aja, gak terlalu penting, gak penting banget. Nah nanti kita peta-petain tuh mana yang kita pentingin banget. Kayak misalnya ternyata hari ini kita tuh besoknya mau ada ujian, tapi kita hari ini mau rapat. Nah berarti kita tuh kayak ya udah deh, rapatnya kita tunda besok, kita ujian dulu, setelah ujian baru kita rapat. Nah gitu. Oke, berarti harus ada plot dari kuadran itu sendiri. Iya, ya, betul sekali. Oke, kalau Kak Evan seperti apa Kak? Manage waktu mungkin kalau mungkin sama dengan Kak Ferry atau punya cara sendiri nih kalau saya untuk memanage waktunya tersebut? Kurang lebihnya sama sih Kak. Nggak jauh beda sih sama Kak Ferry. Pasti sudah ada ya Kak skala prioritas dari masing-masing urusannya tersebut ya. Oke Kak, nah berbicara mengenai organisasi juga nih Kak, pastikan entah di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif memiliki program-program tersendiri dari masing-masing lembaga. Nah boleh tahu nggak sih Kak, sharing ke kita, kalau di program dari Fakultas Kedokteran itu sendiri ada apa aja sih? Untuk program yang mendukung Fakultas Kedokteran atau sebagai program promosi, ajang promosi di FKU Hamka sebenarnya sudah pernah terlaksana di KMFK sendiri. Apa tuh Kak? Kayak misalnya program donor darah yang kemarin diadakan oleh BEM FKU Hamka, itu kita buka untuk umum, untuk masyarakat umum. Nanti akan ada program donor darah juga yang sudah terlaksana. Terus nanti juga akan ada acara webinar yang diadakan oleh Hima-Hima, kayak Hima TKV kemarin sudah mengadakan webinar CHD. Terus nanti akan ada webinar dari HMPD terkait kesehatan kulit. Terus masih banyak lagi ajang-ajang promosi atau kegiatan-kegiatan yang memang mendukung Fakultas Kedokteran sendiri, apalagi sebagai mewadahi mahasiswa FKU Hamka dalam mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Kayak misalnya di BEM itu ada yang namanya apa itu kan, kateter ya Pak? Iya, kateter. Jadi apa itu Kak kateter? Kateter itu kayak semacam kegiatan minat bakat kayak segala komunitas yang ada di FK itu dikembangkan di kateter. Oh, kayak gitu ya. Kalau di UHAMKA itu kayak UKM nggak sih Kak? Iya, kayak UKMF tapi ya. tingkatnya fakultas ya? Iya. Oh, okay. Jadi kayak ada badminton, futsal, terus ada basket. Apalagi nanti dalam hari dekat ini nanti BEM itu akan ada program insidental yang diamanahi oleh pimpinan untuk buat acara lomba FK Cup. Oh, FK Cup seperti perlombaan apa aja? Iya, kayak perlombaan olahraga itu Okay. nanti bisa lah dibuat buat mahasiswa FK supaya bisa dikembangkan lagi bakat dan kreativitasnya. Oke, berarti dari FKU Hamka sendiri khususnya di kelembagaan itu sangat menaungi ya mahasiswa di FK itu sendiri. Selain itu juga dari pihak dekanatnya di fakultas juga sangat mendukung sih Kak. Ya. Kita juga sering mengadakan kerjasama gitu sama pihak fakultas, ingin mengadakan kegiatan, diberi ke himpunan ataupun ke badan eksekutif BEM kayak gitu ya untuk melaksanakannya. Berarti sangat support sekali ya. Oke. Nah, tadi sudah berbicara mengenai tentang pembelajaran, kemudian tentang kehidupan di organisasi di FK itu sendiri. Nah, yang terakhir nih Kak, boleh dong kasih kesan dan pesan khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi di UHAMKA. Mungkin boleh Kakak dulu silakan. Kesan dan pesannya ya. Iya. Sebenarnya suka dan duka sudah pernah
kita lewati sebagai mahasiswa FK UHAMKA, dimana sukanya ketika kita berhasil dalam mencapai sesuatu kayak ujian dapat nilai bagus, itu buat mahasiswa FK itu merupakan anugerah gitu, anugerah terbesar gitu, karena iya seneng banget karena mati-matian kita belajar buat mendapatkan nilai yang terbaik, terus agar hasilnya juga memuaskan. Terus juga terkait dukanya juga kalau misalnya kita udah belajar mati-matian ternyata kita kurang memberikan yang terbaik buat ujian, itu bener-bener kayak sedih banget sih, kayak kenapa sih nggak dari dulu aja kita ngelakuin lebih gitu, pasti ada penyesalan gitu kalau dari saya sendiri terkait suka dan dukanya. Oke, kalau dari Kevin sendiri? Kalau terkait kesan dan pesannya, kalau kesannya banyak ya, banyak kesannya. Jadi banyak hal yang sudah dicoba dan harus teman-teman yang akan masuk ke UHAMKA harus coba. Misalnya kayak kegiatan-kegiatan yang di luar akademik. Misalnya di sini banyak yang mengikuti pengabdian masyarakat di luar, bahkan mencapai ke tingkat nasional, itu udah banyak. Kalau saya sendiri kemarin sempat ke daerah Sukabumi untuk pengabdian. Pengabdiannya di daerah Sukabumi ya, karena untuk pendidikan yang kurang, bisa dikatakan masih kekurangan tenaga pengajar gitu. Terus juga sosialisasi kesehatan juga bisa di sana kemarin. Jadi ada banyak hal yang yang sudah dialami dan harus teman-teman alami. Apalagi dalam waktu dekat ini kita juga ada acara pengabdian masyarakat dari luar, dari Bakti Milenial, itu terkait acara ke Labuan Bajo, pengabdian masyarakat ke Labuan Bajo. Itu khusus untuk mahasiswa FK atau seperti apa? Sebenarnya itu tuh dibuka untuk umum ya, karena itu acara dari luar dan kebetulan kita kalau ada acara pengabdian masyarakat kayak begitu kita selalu ingin mengikuti gitu. Karena pasti banyak sekali pembelajaran ya. Iya, betul sekali. Oke Kak, ada lagi mungkin kesan-kesan terakhir kita sebelum kita menutup podcast pada hari ini? Ya mungkin yang bisa saya sampaikan tuh kuliah antara swasta, negeri itu bukan menentukan masa depan kita mau bagaimana gitu, karena mau kita kuliah di swasta atau negeri, kalau kita tidak serius dalam menjalankan sesuatu ya tidak akan bisa tercapai gitu. Karena stigmasi masyarakat terkait swasta itu katanya masuk swasta itu gampang, mudah. Ternyata tidak semudah itu. Saya dulu pernah ikut ujian di swasta, ternyata masih gagal. Jadi antara negeri dan swasta itu persaingan itu sangat-sangat ketat, apalagi fakultas kedokteran. Dan kalau misalnya ingin memilih antara fakultas kedokteran swasta di Indonesia, itu menurut saya di FK UHAMKA itu udah terbaik lah. Karena apa? Karena baru 3 tahun berdiri kita sudah terakreditasi B, dan juga alat, prasarana, tenaga pendidikan, lab, apalagi lab kita ini sering dikunjungi oleh orang-orang luar gitu sebagai pembelajaran, karena bapak dekan kita dalam membuat sesuatu itu tidak mikir-mikir gitu, karena selalu memikirkan yang terbaik. Kayak misalkan labnya itu dilihat dari luar negeri, standar internasional lah. Kayak lantainya aja kayak lantai bedah gitu, jadi nggak ada sekat-sekat kayak lantai biasa kan ada kayak pemisah-pemisahnya, tapi kalau itu enggak. Terus lab-labnya juga lengkap, alat-alatnya lengkap ya. FK UHAMKA memang terbaik lah kalau menurut saya. Oke, thank you untuk Kak Ferry. Kak Evan mungkin ada tambahan sedikit? Mungkin pesan ya buat teman-teman semua. Boleh. Jadi bagi teman-teman yang punya kesempatan, yang dianugerahi kesempatan buat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hargailah waktu teman-teman dan berusaha buat yang terbaik untuk orang tua dan juga buat teman-teman sendiri. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak ya Kak Evan dan Kak Ferry sudah berkunjung di podcastnya UHAMKA. Dan bagi teman-teman UHAMKA muda, silahkan untuk subscribe YouTube-nya UHAMKA dengan namanya UHAMKA. Terus juga Instagram-nya yaitu UHAMKA ID. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Evan dan Kak Ferry. Semoga pesan dan kesannya itu nyampe ya Kak, langsung ke UHAMKA muda semuanya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.